Juga. Jadi eh, ke depannya itu nanti, jadi kalau ada tamu dari India, itu sistemnya ada di Singapura. Jadi orang India itu ngelempar order, ngelempar pesanan itu ke Singapura dulu. Dari Singapura nanti baru mesen ke Bali. Gitu. Berarti ingin Tam- hmm, ingin menambahkan kantor cabang gitu di sini di Singapura gitu. eh, bukan malah. Jadinya model headquarter ya. Headquarter itu kantor pusat yang memang benar-benar terpusat. Artinya gini, tak kasih contoh lagi. Contohnya Vietnam nih. Ada orang Vietnam mau ke India. Sekarang komunikasinya itu orang Vietnam ini langsung ngirim email ke India. Besok ke depannya orang Vietnam ini ngirim email ke Singapura dulu. Baru nanti dari Singapura yang akan memberikan order ke India. Jadi semua yang mau ngorder itu ke Singapura dulu ya. Singapura dulu gitu. Ya, dari Kayak Singapura nanti mau jalan-jalan kemana nih tamunya ke Bali nih, baru dia akan ngubungin Bali. Bali nih ada tamu nih tanggal sekian sampai sekian. Kalau misalnya mau ke Vietnam, hubungin Vietnam, Singapurnya. Vietnam nih ada tamu nih pada tanggal sekian sampai sekian gitu. Jadi lebih eh, pekerjaannya akan terpusat gitu ya. Datanya akan terpusat. eh, Kalau sekarang masih mencar-mencar. oh, berarti anggap ada mau misalkan mau ke Bali, dia langsung ke Bali Hmm. gitu. Ada ke Vietnam langsung ke Vietnam itu kayak kalau sekarang gitu. Betul. Sekarang sekarang kan orang-orang kantor itu yang ada di India itu langsung kirim email ke Bali. Nah, Hmm. besok ke depannya diharapkan itu orang India itu akan ngirim email ke Singapura dulu. Orang nanti kantor Singapura inilah yang akan yang mengirim email ke Bali. Itu. Jadinya akan lebih lebih memudahkan kita untuk tracing data, untuk ya memusatkan data semuanya di sana, kontrol lebih lebih mudah itu. Karena kan terpusat datanya. Data center biar bisa nge-tracking lebih gampang tuh. Ya, betul. Artinya semua itu yang ngatur Singapura. Yang Oh, menerima yang menerima order juga Singapura, yang mengatur nanti juga Singapura gitu. hmm. Kenapa kok Singapura itu, Pak? Ada ini. Eh Kalau kenapa memilih Singapura? Yang pertama, Singapura itu paling dekat dari Bali, dari Vietnam dan dari Thailand karena kita punya kantor di sana, dan Mhm. kualitas internetnya Oh, bagus, bagus. baik. Terus data center juga memadai di sana untuk komunikasi. Kalau kita punya contohnya punya database lah ya, atau punya program software model kayak Sembak yang kita pakai nih, itu akan kita pusatkan ke sana. Itu sih alasannya Singapura. Bukan hanya di tengah-tengah dari kita semua, artinya kita semua ini dari Vietnam, kita punya Thailand, dan kita punya Bali. Ada Dubai dan India sebenarnya kan. Cuman kalau dari tiga kota besar ini, destinasi ini yang paling tengah-tengah adalah Singapura. Begitu. Pilihannya sih di itu sih. Terus layanan kira-kira di Sinti Uam Travel tuh pelayanan apa yang misalkan jadi tulang punggung bisnis gitu? Apakah dari penjualan tiketnya gitu atau voucher hotel itu misalkan untuk Oh, paket tour gitu, Pak? kalau pelayanan utamanya itu salah sampai sekarang itu masih di paket tour. Paket tour. Paket tour 4 sampai 7 malam. Jadi kita membuatkan eh, perjalanan
orang yang mau ke Bali. Jadi perencanaan perjalanan intinya itu. Terus kira-kira gitu, Hmm? seberapa kira-kira berarti ini seberapa krusial gitu peran sistem IT gitu di dalamnya gitu. Misalkan kalau misalkan sistemnya enggak lah mati selama 2 jam gitu, apakah akan sangat mempengaruhi pelayanannya gitu nanti? Iya, karena hampir setiap menit kita ini update data untuk request tamu ya. Artinya dari India nih ada request tamu. Itu hampir setiap menit itu orang India itu ngirim ke kami yang ada di Bali. Itu si A ada request ke sini. Si B ada request ke sini. Nah, itu hampir setiap menit itu ada update ya. Kita kan punya tamu yang juga masih jalan-jalan nih di Bali. Terkadang mereka juga nelpon ke agen India dan agen dia update-nya ke kami lewat melalui sistem itu. Jadi sistemnya model ada tiket ya. Jadi agen yang ada di India itu ngirim tiket. Tiket itu ngirim request dia. Contoh, ini tamu saya ada tambahan tur nih. Tambahan turnya kemana? Ke Jimbaran besok. Nah, ini di approve apa enggak? Tolong please advice itu. Tolong sarannya. Kita akan menyesuaikan. Kita lihat besok dia kemana. Bisa nggak menyesuaikan perjalanannya untuk menambah ke Jimbaran. Itu poinnya. Nah, itu hampir setiap menit itu update. Kalau 2 jam aja itu lumayan jadinya. Numpuk. Pekerjaan numpuk jadinya. Kalau untuk mematikan bisnis tidak jawabannya. Tapi kalau untuk menumpuk pekerjaan, iya, kerjaan tambah numpuk banyak. Karena misalnya nih sistem mati, kita masih bisa menggantinya dengan WhatsApp lah. WhatsApp dan email. Cuman untuk record resminya kan kita harus melalui sistem. Oke, saya ada pertanyaan biar ini sebenarnya biar dapat aja gitu temannya yang nanya gitu untuk Nah, reportnya ke Zoom. Yuk sob, pertanyaan Baik, selanjutnya. baik Kak, izin bertanya. Untuk pertanyaan berikutnya itu berupa pilihan Kakak. Saya nah, mulai aja langsung. Yang pertama, saya ingin mengetahui arah strategi perusahaan. Dari pilihan berikut, menurut Kakak, strategi mana yang paling dominan di uang travel ini? Yang pertama, nah. apakah lebih ke pertumbuhan, seperti membuka cabang atau memperluas pasar? Yang kedua, apakah inovasi, misalnya membuat fitur travel yang berbeda dari kompetitor? Apakah yang ketiga, biaya yang murah dengan harga yang kompetitif dan juga efisien? Dan apakah yang keempat, pelayanan seperti kenyamanan dan juga kepuasan pelanggan. Kira-kira yang mana, Kak? Yang terakhir, yang keempat. Pelayanan, nggih. Betul. Oke. Yang selanjutnya itu ada tujuan Hmm? bisnis, Kak. Hmm? Untuk prioritas manajemen tahun ini, apa fokus utamanya? Apakah lebih memprioritaskan profit, apakah kepatuhan aturan, atau kualitas layanan pelanggan? eh yang terakhir juga kita fokusnya. Oke. Pertanyaan ketiga, Hmm? terkait penggunaan sistem dan teknologi di uang travel, risiko apa yang paling kakak khawatirkan? Apakah risiko sistem error, kayak misalkan booking yang gagal? Apakah Hmm? data pelanggan yang bocor? Apakah kemungkinan serangan cyber atau masalah vendor internet seperti gangguan jaringan? Eh, Kalau ini kemungkinan, bentar. Oke, yang sering kita alami itu fitur yang tidak ada biasanya. Pilihannya yang mana ya? Fitur tidak ada, nggak ada, Kak. Pilihan itu Iya. risiko sistem error, data Ah, pelanggan yang bocor, serangan ah. cyber, atau vendor internet kayak gangguan jaringan gitu. Mungkin data pelanggan bocor deh. Oke. Ah, ah. Selanjutnya itu untuk operasional harian, apakah staf sering menyampaikan keluhan seperti berikut? Yang pertama, internet atau aplikasi yang lambat.
Yang kedua, sulit eh, kesulitan staf kesulitan menggunakan sistem karena kurangnya paham teknologi. Atau yang ketiga, biaya TI yang dianggap terlalu besar. Ataupun yang keempat, respon perbaikan masalah yang terlalu lama. Yang keempat, Selanjutnya, menurut kakak, tingkat ancaman seperti virus ataupun peretasan saat ini itu dirasa tinggi atau masih normal saja, Kak? hampir tidak ada normal. Normal. Selanjutnya itu terkait kepatuhan regulasi, Kak. Jadi Hmm, kalau dari sisi aturan pemerintah atau asosiasi travel, tingkat kepatuhannya itu seperti apa ya, Kak? Apakah rendah, normal, ataupun sangat tinggi, yang artinya sangat patuh? tingkat kepatuhan untuk arahnya kemana nih? Aturan pemerintahan gitu, Kak. Yang sering terjadi adalah sangat rendah. Tapi tapi travel agent kita tapi resmi ya dan sangat patuh. Tapi banyak travel yang tidak gini, tidak berlisensi. Tapi kalau travelnya kami semuanya patuh bayar pajak, berlisensi dan lain-lain. Pajak berlisensi. Ah, ah. Oke. Selanjutnya itu dalam pandangan kakak, posisi TI di Uam Travel saat ini itu lebih kemana? Apakah sebagai pendukung administrasi saja? Apakah sebagai pabrik yang artinya sangat kritis bagi operasional? Atau sudah menjadi strategis, menjadi penentu arah bisnis? Sekarang masih menjadi administrasi saja. Oke. Selanjutnya itu untuk pengelolaan teknis sehari-hari, siapa yang menanganinya? Apakah memanggil teknisi dari luar? Apakah ada staf IT sendiri? Atau bahkan kebanyakan menggunakan layanan berbasis cloud? Kita pakai cloud. Selanjutnya, kalau ada teknologi baru, misalnya seperti chatbot, AI, atau sistem otomatisasi, bagaimana pendekatan dari Uam Travel ini? Apakah langsung mencoba lebih dulu, atau menunggu perusahaan lain sukses dulu baru mencoba, atau cenderung mencoba di belakangan saja? Kita sudah jalan, kita mencoba lebih dulu. Oke, Kak. Sisa 3 pertanyaan, Ya, yaitu, boleh Kakak sebutin 3 sampai 5 keluhan teknis yang paling sering terjadi dalam 6 bulan terakhir, Kak? bulan terakhir Ya, eh, mungkin kurang lengkapnya modul akuntansi yang pertama. ya. Yang kedua, kurang detailnya itinerary eh, keterangan itinerary ke tamu Oke. itu. Yang ketiga, interface-nya kurang friendly, artinya kurang mudah dipakai. Interface adminnya itu ya sudah tiga ya, itu dulu. Oke, 3. Ah, ah. Selanjutnya dari masalah-masalah yang Kak udah sebutin tadi itu, yang mana kira-kira paling merugikan uang travel itu, Kak? Hmm, dari sisi akuntansi banyak Ya. modul kurang. Hmm. Bisa dilanjutkan, Kak? Eh, itu sih yang paling gini, yang paling merugikan ya dari sisi akuntansinya. Oke. Modul ledger itu banyak kurang. Aging tidak ada, perencanaan kurang. Jadi kita itu input itu hanya ketika kita tahu harganya kita input, hasilnya buku besar itu tidak bisa detail. Misalnya supir hanya kita bisa hanya melihat supir saja. Terus kalau kita punya kredit nih, kredit itu kita bisa melihat piutang berapa, kredit berapa, aging berapa gitu. Itu yang banyak banyak kurang dari sisi akuntansinya. Yang terakhir, Kak.
Untuk Ah, perbaikan ke depannya itu bagaimana ketersediaan anggaran? Apakah kakak lebih suka perbaikan yang murah dan cepat atau siap mengeluarkan dana yang besar untuk investasi sistem yang baru saja? nomor dua. Oke, terima kasih kakak. Terima kasih. Ya. Oke, Kak, untuk selanjutnya pertanyaan dari saya, Kak, ya. Ah, Di sini saya ada tiga topik utama. Yang pertama topiknya tentang penanganan masalah teknis di perusahaan uang itu. mm-mm, Untuk pertanyaan pertama itu, kalau ada internet mati atau printer rusak misalnya, itu mm-mm. dilaporinya secara lisan atau ada dicatat di suatu buku atau sistem gitu, Kak? Itu biasanya kalau gini tergantung keadaan. Kalau kita mau quick respon, biasanya pakai WA dulu, baru kita isi form setelah itu. Oke, Itu teknis. Tapi kalau mau prosedural, ya kita isi form dulu, nunggu persetujuan dulu, terus nunggu anggaran dulu kan gitu. Tapi kalau oke, sudah urgent, WhatsApp saja masalahnya apa kepada pihak yang berwenang, lalu bisa bisa di action, baru kita isi form. oke. Untuk selanjutnya, untuk menangani masalah itu tuh ada panduan tertulis atau SOP-nya nggak supaya biasanya staff-staff tuh bingung kalau ada masalah ini harus kemana gitu. Sampai sekarang belum. Oh belum. Untuk SOP hanya job desk saja. Kalau untuk problem solving kayak apa namanya FAG, fact-nya itu belum. Oke. Untuk target ke depan nih Kak, menurut Kak itu kalau ada pelaporannya itu bagusnya tetap lisan atau dipakai sistem pelaporan gitu. Lebih bagus menggunakan sistem pelaporan. Oke. Oke, kita lanjut ke topik kedua Kak mengenai ketersediaan sistemnya. Oke. Di sana itu apakah kapasitas internet dan komputer itu dipantau secara rutin sehingga staf-staf di sana tuh tahu kapan perlu di-upgrade atau di gimana gitu. Kalau rutin sih tidak, tetapi begitu terjadi kendala, baru kita perhatikan. Oh, oke. Selanjutnya, apakah tersedia koneksi cadangan kalau internet utamanya itu bermasalah gitu? Koneksi cadangan kita ya ada Speedy sama Speedy. apa namanya Global Extreme kita pakai. Oke. CD dan Global X. Mm-mm. Untuk target ke depannya nih Kak, menurut Kak itu sistem itu harus selalu aktif atau cukup cepat pulihnya kalau ada gangguan? Gimana coba diulangi poin-poin pertanyaannya gimana? Untuk target ke depannya itu, Hmm. ini kan masih membahas mengenai jaringan Kak, ya. Kalau Oke. menurut Kak itu jaringannya itu harus selalu aktif, kayak nggak boleh mati atau boleh mati tapi yang penting cepat hidupnya gitu. Itu simpelnya. Oh, iya kalau kita tidak tidak harus 24 jam, boleh mati, tetapi memang kalau bisa sih cepet on-nya lagi. Hmm, boleh mati. Lanjut di topik ketiga, ini mengenai pengelolaan vendornya, Kak. Mm-mm. Di situ tuh apakah ada kontrak kerja sama tertulis dengan vendor internet atau aplikasi semacamnya? Pasti ada. Ada. Lanjut, apakah kinerja vendor itu dievaluasi dan ada komplain resmi kalau misal vendornya itu ada masalah? Evaluasi per 3 bulan selalu ada. Oke, Kalau ketika ada masalah juga ikut evaluasi per 3 bulan. itu udah di semua vendornya selalu kayak gitu, Kak? Iya, jadi kita juga bayarnya per 3 bulan soalnya ke vendor internetnya. Oh, oke. Jadi evaluasinya juga per 3 bulan. Oke, pertanyaan selanjutnya untuk target ke depannya itu, Mm-mm. menurut Kak pengelolaan vendornya itu lebih formal
secara rutin atau tetap informal aja Kak? Saya sih memilihnya sih biasanya itu formal kita. Formal ya. Ah, Berarti emang sebelum-sebelum itu udah formal kan? iya, sebelum-sebelum itu formal. Tapi beberapa sih bisa informal, cuman kalau bisa sih ke record sih harus formal, artinya kirim Oh, email ya, dan lain ya. sebagainya gitu. Oke, ini untuk pertanyaan penutupnya. Mm. Menurut Kak, area mana yang Kak ingin kita beriin rekomendasi paling detail untuk nanti kita taruh di laporan kita? Eh, Rekomendasi. kasih contohnya dulu area mana ini maksudnya untuk di jaringannya. Boleh di jaringannya boleh, di fiturnya boleh, atau di bagian mananya. Kalau saya lebih ke fitur, Fitur. Oke. ya karena banyak perusahaan, kalau ngomong perusahaan software ya, itu kelihatannya bagus tapi fiturnya kurang Oh dan ya. harganya mahal. Oke, berarti untuk ke fiturnya rekomendasinya Kak ya. Iya, semakin banyak fiturnya, jadi kadang-kadang customer itu kan melihatnya kan gini, ketika dia puas itu harga itu udah nggak ngelihat dah dia. Heeh. Tapi kalau dia udah kecewa nih mau harga murah berapa pun tetap mahal kelihatannya karena kecewa. Oh ya, betul. Itu Oke. sih. Oke, mungkin cukup sekian Kak ya. Iya, Gigian gitu. langsung lagi mau dokumentasi nih. Iya, ya, rekomendasi. Satu, dua, rekomendasi. Kalau, ya, ya. Ya, sebenarnya udah sih gitu pertanyaan wawancaranya gitu. Udah gitu aja. Hmm. Makasih